Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nofran Saputra dengan NIM 2022 11082 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan mempresentasikan resume pada mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi. Jadi ini merupakan tugas kedua, yang mana tugasnya itu disuruh untuk meresum tentang fusifikasi dan defusifikasi pada mata kuliah sistem kontrol fusi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Jadi untuk pertama itu sistem logika fusi. Yang mana sistem logika fusi digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi dia ini berbeda dengan logika biner 0 dan 1, yang mana logika fusi ini dia memungkinkan nilai di antara 0 dan 1. Nah, dua proses utama dalam logika fusi itu ada dua, yaitu fusifikasi dan defusifikasi. Oke, kita masuk ke fusifikasi. Nah, fusifikasi adalah proses untuk mengubah input yang bersifat tegas atau crisp menjadi bentuk fusi menggunakan fungsi keanggotaan. Nah, proses ini bertujuan untuk mempresentasikan data dalam bentuk himpunan fusi, sehingga dapat diolah oleh sistem fusi. Nah, adapun langkah-langkah fusifikasi, yaitu menentukan variabel input, misalnya suhu, kecepatan, ataupun kelembapan. Nah, yang kedua, dia menentukan himpunan fusi, misalnya itu dingin, normal, atau panas. Nah, lalu yang ketiga itu menggunakan fungsi keanggotaan untuk menghitung derajat keanggotaan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari fusifikasi. Misalkan ada sistem kontrol suhu ruangan dengan variabel input berupa suhu dalam derajat Celcius. Nah, yang diklasifikasikan dalam 3 himpunan fusi. Di sini terdapat dingin, normal, dan panas, yang mana dingin itu 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Nah, lalu normal ini 15 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Panas itu 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, kita ambil contoh. Jika suhu di dalam ruangan terdeteksi 22 derajat Celcius, maka derajat keanggotaannya dihitung sebagai berikut. Jadi di dingin itu dia 0,2, normal dia 0,8, dan panas itu 0. Kenapa di bagian panas itu dia bisa 0? Dikarenakan suhu 22 derajat itu di luar dari batas di suhu panas. Sedangkan suhu panas tadi 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan 22 derajat Celcius dia bisa dikategorikan pada suhu yang normal. Seperti itu. Nah, jadi dia juga dia dekat juga dengan suhu dingin, makanya di sini 0,2 dari suhu dingin. Oke. Nah, jadi suhu 20 derajat lebih dekat ke kategori normal dibandingkan dingin atau panas. Next. Nah, lalu masuk ke defusifikasi. Jadi defusifikasi ini adalah cara yang kedua, yaitu adalah proses mengubah hasil keluaran dalam bentuk fusi menjadi nilai tegas atau crisp. Proses ini bertujuan agar sistem dapat memberikan hasil yang dapat digunakan dalam dunia nyata, seperti pengaturan suhu AC ataupun kecepatan pada kipas angin. Nah, ada beberapa metode defusifikasi. Yang pertama itu ada metode centroid atau center of gravity, COG. Nah, dia ini menghitung rata-rata berbobot dari semua output fusi. Contohnya, jika ada output fusi dengan bobot rendah, 0,3 misalnya, yang sedang 0,6 dan yang tinggi 0,1, maka nilai defusifikasi adalah rata-rata berbobot dari nilai script masing-masing kategori. Oke, itu metode yang pertama. Metode yang kedua itu metode bisektor, yaitu menentukan titik yang membagi daerah fusi output menjadi dua bagian yang sama luas. Yang ketiga, metode mean of maximum atau MOM. Dia mengambil rata-rata dari nilai crisp dengan keanggotaan maksimum. 4. Metode large of maximum atau LOM dan smalls of maximum atau SOM, yang mana LOM ini memilih nilai scripts terbesar dengan keanggotaan maksimum. SOM dia memilih nilai scripts terkecil dengan keanggotaan maksimum. Oke, lanjut. Contoh dari defusifikasi. Jadi kan tadi udah ada contoh untuk fusifikasi, sekarang contoh defusifikasi. Misalkan hasil fusi memiliki keanggotaan sebagai berikut.
rendah 0,3, sedang 0,6, dan tinggi 0,1. Nah, menggunakan metode Centroid, hasil defusifikasi bisa berada di sekitar 55% dari skala output. Oke, lanjut ke pengaplikasian dari defusifikasi dan fusifikasi. Jadi contoh pengaplikasian itu ada kontrol suhu AC menyesuaikan kecepatan kipas, lalu ada sistem ABS kendaraan, dia mengatur pengereman agar tidak terkunci, dan kendali robot untuk menyesuaikan gerakan berdasarkan lingkungan. Nah, untuk kesimpulan dari fusifikasi dan defusifikasi, yaitu fusifikasi dia mengubah input tegas menjadi derajat keanggotaan fusi. Lalu defusifikasi mengubah hasil fusi menjadi nilai tegas agar dapat digunakan dalam sistem nyata. Dan proses ini sering digunakan dalam kendali otomatis seperti pengaturan suhu AC, sistem pengereman ABS, dan kontrol kecepatan kipas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang fusifikasi dan defusifikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.